Halo para siswa kelas 11, kita bertemu kembali dalam senyawa hidrokarbon yang pada kali ini indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis sifat fisik dan sifat kimia hidrokarbon. Berarti saat ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat senyawa hidrokarbon. Ada dua sifat yang akan kita bahas, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik yang tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru, diantaranya titik didih, wujud, dan kelarutan. Sifat kimia nanti yang berhubungan dengan reaksi atau pembentukan zat baru, yaitu substitusi, adisi, pembakaran, cracking, dan nanti akan ditambahkan di pokok bahasan sifat kimia. Ya. Nah, kita akan perhatikan titik didih dan titik leleh dari alkana, alkena, alkuna. Nah, lihat di sini. Semakin panjang rantai hidrokarbon, berarti MR-nya semakin besar. Titik leleh dan titik didih dan titik lelehnya ini juga semakin tinggi, ya. Nah, ini dikarenakan dia punya gaya van der Waals, ya, yang dimana kita tahu kalau MR semakin besar, maka semakin kuat gaya tarik antara dipol-dipol sesaatnya, atau dipol saat dipol terimba, seperti itu, ya. Nah, perhatikan di sini untuk metana, etana, propana, butana itu titik didihnya masih di bawah 25 derajat Celcius, berarti dia berwujud gas. Untuk rantai karbon dengan jumlah C5 sampai 17 itu mendidihnya sudah di atas 25 derajat, ya. Nah, itu dia berwujud cair. Tapi yang jumlah karbonnya 18 dan seterusnya itu berwujud padat. Kita perhatikan hal ini juga berlaku pada alkena, ya. Nah, alkena dan alkuna sama, semakin panjang rantai karbon, titik didihnya semakin tinggi, ya. Nah, untuk rantai yang lurus, ini ada yang bercabang, ya. Kita perhatikan yang rantainya lurus, titik didihnya lebih tinggi dibandingkan yang bercabang, ya. Nah, ini kita bisa pahami dari gaya van der Waals-nya, ya, atau gaya London-nya. Nah, kalau dia rantainya lurus, berarti ikatannya tuh lebih rapat, ya, antar molekul-molekulnya tuh lebih rapat, sehingga gaya tariknya semakin kuat, butuh kalor yang semakin besar untuk memisahkannya, maka titik didihnya semakin tinggi. Nah, kalau dia bercabang-cabang, berarti ikatannya nanti tidak semua akan terikat dengan rapat yang sama, ya. Dia agak berongga-rongga gitu. Nah, itu menyebabkan dia tidak serapat atau sekuat tarikannya antar molekul dari si yang lurus. Nah, demikian, maka itu menyebabkan titik didihnya juga lebih rendah. Ya, semakin bercabang juga semakin rendah. Demikian. Jadi untuk senyawa yang rumusnya sama, nah yang rantainya lurus lebih tinggi daripada yang bercabang. Alkanes and cycloalkanes are practically insoluble in water. Since they all have a lower density than water, they form two-layer systems upon mixing with water. Water molecules interact with one another because of the strong hydrogen bonds between them. Hydrocarbon molecules are not capable of forming hydrogen bonds and tend to form a separate phase. Liquid alkanes and cycloalkanes are freely miscible. Also, gaseous and solid alkanes can be dissolved in liquid alkanes. Petrol, being a mixture of liquid alkanes, is a good solvent for other alkanes and cycloalkanes. Nah, kita telah mempelajari kelarutan senyawa hidrokarbon, ya. Nah, kita akan lanjutkan. Tadi kita sudah bahas didihnya, lalu kelarutannya, ya. Dan saat ini kita akan bahas mengenai sifat kimia dari senyawa hidrokarbon. Nah, ini ada beberapa reaksi-reaksi yang akan Ibu perkenalkan kepada kalian, yaitu substitusi, adisi, oksidasi, eliminasi, cracking, dan polimerisasi. Ya, mari kita perhatikan satu-satu. Substitusi itu berarti ada pergantian, ya.
Jadi di mana dalam reaksi itu ada atom atau gugus atom yang dari suatu molekul digantikan oleh atom atau gugus atom dari molekul yang lainnya. Contohnya seperti ini, Ca4 ditambah Cl2. Kalau kita buka ikatannya sedikit ya, kita perhatikan di sini satu hidrogen dari si metana ini itu ditukar dengan satu klor dari Cl2 nih ya. Mereka bertukar sehingga dihasilkan Ca3Cl tambah Cl. Nah, jika kalian menemukan reaksi seperti ini, maka ini tergolong reaksi substitusi, di mana hanya terjadi pertukaran atom-atomnya saja atau gugus atomnya. Ya. Nah, kalau pada alkana seperti ini boleh disebutkan sesuai dengan si halogen yang mensubstitusinya. Jadi kita sebut ini klorinasi metana. Nah, reaksi berikutnya reaksi oksidasi. Kita sudah belajar oksidasi itu berarti ada penambahan bilangan oksidasi. Nah, jika reaksi itu terjadi karena penambahan oksigen, maka disebut reaksi pembakaran. Nah, pembakaran bisa sempurna, bisa tidak sempurna. Sempurna di sini berarti nanti semua karbonnya akan mencapai biloks yang paling tinggi. Jadi biloks paling tinggi itu berarti terbentuk CO2. Jadi semua terbentuk CO2 dan untuk hidrogennya jadi H2O semua ya. Kita lihat contohnya di sini, ini setelah kita setarakan. Nah, kita perhatikan kalau untuk alkena dalam reaksi pembakaran sempurnanya pasti perbandingan karbon dioksida dan airnya perbandingannya pasti sama ya, seperti ini. Nah, apabila pembakarannya tidak sempurna, maka hasilnya pun lebih beragam, ya. Mungkin tidak semuanya akan jadi CO2, ada yang menjadi CO, atau bahkan jadi C aja yang disebut jelagat. Demikian juga dengan H2O. Mungkin ada yang tidak semuanya menjadi H2O, tetapi ada juga yang mungkin cuma menjadi H2 saja. Demikian. Nah, kita masuk pada reaksi yang ketiga, reaksi adisi. Adisi dari kata add dalam bahasa Inggris yang artinya penambahan. Jadi perhatikan, dalam satu molekul ini ada reaksi yang ditambahkan. Nah, biasanya cirinya tuh ada ikatan rangkap si reaktannya ini. Nah, si reaksinya ini akan menyerang, kita istilahkan dia ditambahkan ke bagiannya ikatan rangkap ini, kita istilahkan diserang ya. Kenapa demikian? Kenapa kita pakai istilah diserang? Karena ini adalah bagian yang reaktif dari senyawa alkena ini, yaitu bagian ikatan rangkapnya ini bagian yang kaya akan elektron sehingga akan mudah tarik menarik dengan atom lain yang suka akan elektron itu. Misalnya di sini H2 ya. Nah, kita perhatikan masing-masing hidrogen akan dari H2 akan masuk ke masing-masing karbon ikatan rangkap. Ingat prinsipnya bahwa karbon itu tangannya tidak boleh 5 ya. Jadi pasti satu ke sini, satu ke karbon yang ini. Jadi hasilnya seperti ini, ikatan rangkapnya putus. Demikian juga kalau Cl2 berarti satu ke C yang di sini, satu ke C yang di sini yang ada rangkapnya. Nah, demikian juga ini contohnya. Apabila reaksinya tidak tidak simetris seperti ini, tidak sama. Nah, ini harus kita pertimbangkan akan kemana masing-masing. Kita pakai aturan Markovnikov. Karbon ikatan rangkap yang kaya akan hidrogen, maka dia akan diperkaya lagi dengan hidrogen. Jadi H dari HBr akan masuk ke karbon ikatan rangkap yang mengikat H paling banyak. Jadi H-nya ke sini, Br-nya ke sini ya, di ini. Apabila dia sama seperti ini, jumlah hidrogennya kan sama nih ya. Maka halogennya akan diikat oleh karbon ikatan rangkap yang mengikat alkil yang paling besar. Jadi seperti ini, ya. Nah, jadi halogennya ke sini, H-nya ke CH yang sini. Kita anggap alkil ini adalah gugus pendorong elektron, sehingga karbonnya di sini lebih bermuatan negatif, positif ya, positif, sehingga halogennya masuk ke karbon yang lebih positif itu yang di sini. Demikian. Nah, untuk alkuna karena dia rangkap 3, tentunya dia membutuhkan reaksi yang 2 kali lebih banyak dari alkena agar dia menjadi ikatan tunggal semua. Reaksi berikutnya reaksi eliminasi. Reaksi ini kebalikan dari reaksi
pada adisi ya. Nah, justru kalau pada eliminasi ada molekul yang molekul kecil yang dilepas atau dikeluarkan ya. Nah, ini kita perhatikan contohnya pada senyawa ini ya. Ini adalah propana. Nah, biasanya yang mengeluarkannya itu kita sebut dehidrator ya. Nah, bisa berupa asam sulfat. Ini dia akan keluar ya. Jadi H2, maka ini akan terbentuk ikatan rangkap. Nah, kalau contoh yang di bawahnya ini salah ya. Ini adalah reaksi adisi ya, bukan reaksi eliminasi ini. Nanti dihapus saja nih ya. Nah, yang berikutnya reaksi cracking atau perengkahan. Pada reaksi cracking biasanya rantai yang panjang, ini bisa panjang, akan dipecah-pecah dan diputus-putus ya, menggunakan suhu dan tekanan yang tinggi tanpa oksigen. Jadi misalnya karbonnya tadi ada 30 akan dipecah-pecah jadi seperti ini, atau bisa juga di bagian ikatan karbon dan hidrogennya yang dipecah, maka akan dihasilkan gas H2. Biasanya dalam pemecahan rantai karbon dan karbonnya, maka akan dihasilkan yang satu senyawa alkana, yang satu senyawa alkena. Demikian ya. Reaksi berikutnya adalah reaksi polimerisasi. Penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar seperti ini ya. Nah, yang bagian-bagian kecilnya ini kita sebut monomer, yang telah bergabungnya kita sebut polimer. Jadi misalnya yang kecil-kecilnya ini yang bergabung itu etena, maka setelah dia bergabung jadi polietena atau politena seperti ini ya. Nah, cara mereka bergabung dengan memutuskan atau memberikan elektron pada ikatan rangkapnya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini mengapa jadi tunggal, karena elektron yang ikatannya tadi digunakan mengikat molekul yang lain. Nah, ini contohnya senyawa vinil klorida akan bergabung jadi polivinil klorida yang kita singkat PVC. Nah, ini adalah bahan untuk pipa pralon. Kalau politena itu bahan untuk plastik-plastik ya. Nah, demikian.